Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat positif, selamat datang di channel Good Vibes, tempat dimana kita saling menguatkan, saling berbagi inspirasi, saling menebar kebaikan satu dengan lain. Dengan cahaya Islam sebagai penuntun bagi diri kita, mari kita bangun semangat dan raih impian sehingga hidup kita menjadi lebih bermakna. Kita akan melanjutkan dari perjalanan Rasulullah, dari sejarah hidup beliau, dari suri tauladan yang telah beliau berikan. Nabi Muhammad SAW kembali menghirup udara padang pasir yang bebas, sebebas penghuninya. Kembali menyaksikan keramah tamahan penduduk pedesaan, menyimak keluasaan bahasa yang mereka ucapkan dalam setiap pembicaraan, menonton gaya hidup mereka yang begitu gigih mengatasi kegerisangan serta menjaga suku dari kemungkinan terjadinya serangan. Dan dari perkampungan Bani Sa'ad, inilah beliau memulai belajar mengembalakan kambing yang membutuhkan kesabaran. Usianya kini telah memasuki 5 tahun dan tubuhnya nampak lebih kekar dari anak-anak sebayanya. Kedua mata beliau nampak selalu memakai celak meskipun sebenarnya tak pernah memakainya. Rambutnya yang lebat senantiasa tertata rapi seolah selalu mengenakan minyak rambut. Badannya sehat, tak mempunyai satu kekurangan sedikit pun. Semua itu sangat mengesankan Halimah sekeluarga. Lebih-lebih bila mengingat betapa anak yatim itu telah mendatangkan keberkahan tersendiri bagi seisi keluarganya. Mereka sangat menyayangi putra kaum Quraisy ini. Di siang itu, seperti biasanya Nabi Muhammad SAW pergi bersama saudara angkatnya untuk mengembala kambing tak jauh dari rumahnya. Baru beberapa saat mereka membawa kambing-kambingnya, tiba-tiba salah satu anak Halimah berlari pulang ke rumah dengan begitu ketakutan. Dengan nafas tersengal-sengal dan wajah menyiratkan rasa takut, ia berkata kepada orang tuanya, Muhammad telah dibunuh. Muhammad telah dibunuh. Anak itu panik. Halimah dan Abu Kabsyah suaminya terperanjat. Seketika itu pula mereka berdua lari menuju ke tempat Nabi Muhammad SAW berada. Kedua orang tua angkat Nabi Muhammad SAW tak bisa membayangkan jika apa yang selama ini menjadi kepercayaan masyarakat Arab menimpa anak angkatnya. Sejak berabad-abad yang lalu, masyarakat Arab percaya bahwa di gurun-gurun pasir selalu ada jin-jin yang menguasainya. Jin-jin ini terkenal payah dan suka menyesatkan musafir. Bahkan lebih parah lagi, konon mereka suka merasuki seseorang, membuatnya meracau dan mendendangkan syair-syair tak karuan. Mungkinkah jin-jin itu kini tidak hanya mengganggu musafir, tapi mereka juga mulai membunuh manusia? Ketika saudara angkatnya lari ke rumah untuk melaporkan yang dilihatnya, dua orang laki-laki mengenakan pakaian putih menelantangkan Nabi Muhammad di atas batu. Mereka adalah Jibril dan Mikail, bukan jin-jin payah padang pasir itu. Dengan begitu terampilnya, kedua malaikat tadi membelah dada Nabi Muhammad SAW dan mengambil segumpal darah. Hati Nabi lantas dibasuh dengan air zam-zam yang telah mereka persiapkan dalam sebuah bejana emas. Dalam waktu sekejap, semua telah selesai dilakukan dengan rapi, sehingga ketika Halimah dan suaminya menemukan Nabi Muhammad SAW, keadaannya telah kembali hening. Anak itu telah berdiri mematung dengan wajah pias bagai orang yang hendak pingsan. Halimah dan suaminya buru-buru mendekap Nabi Muhammad SAW. Lalu Halimah bertanya, "Anakku, apa yang telah terjadi padamu?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Dua orang laki-laki berpakaian serba putih telah mendatangiku. Kemudian aku ditelantangkan di atas batu dan mereka membelah dadaku. Diambillah sesuatu dari dadaku dan aku tidak tahu apa itu." Suami istri itu segera mencari orang yang diceritakan oleh anak angkat mereka, namun mereka tidak menemukan siapapun di sana. Karena begitu ketakutan, Nabi Muhammad SAW segera dibopong oleh Abu Kabsyah. Dibawanya ke rumah untuk memastikan bahwa tidak terjadi apa-apa. Meskipun Nabi Muhammad SAW nampak biasa-biasa saja, namun Halimah dan suaminya tetap khawatir. Mereka takut anak angkatnya itu telah diganggu oleh jin atau terkena guna-guna lainnya. Abu Kabsyah akhirnya berkata lirih,
Demi Allah, Halimah, aku rasa anak itu telah diganggu sesuatu. Sebaiknya segera kita mengembalikannya sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Halimah sepakat dengan apa yang diutarakan oleh suaminya. Mereka segera mempersiapkan pembekalan untuk melakukan perjalanan ke Mekah. Sebelum berangkat, suami istri ini telah sepakat untuk tidak akan menceritakan peristiwa yang menimpa anaknya. Hari yang ditentukan telah tiba. Mereka langsung berangkat ke Mekah. Pada mulanya, orang tua angkat Nabi Muhammad SAW ini sempat tutup mulut seperti yang telah direncanakan. Namun Aminah bergeming. Beliau mendesak kedua orang tua itu agar mau menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Kedatangan mereka yang begitu mendadak jelas mengindikasikan adanya sesuatu yang tidak beres. Akhirnya Halimah dan suaminya menceritakan semua yang hendak mereka rahasiakan. Ibunda Aminah mendengar penuturan mereka dengan penuh perhatian, namun beliau tidak sedikit pun mengkhawatirkan keadaan putranya. Setelah kedua orang itu selesai bercerita, ibunda Nabi berkata, "Jadi kalian berdua mengkhawatirkan putraku? Demi Allah jangan. Sesungguhnya putraku ini telah mengalami suatu kejadian yang belum pernah aku ceritakan pada kalian. Pertama, ketika mengandungnya, aku tidak merasakan kalau sedang hamil. Kemudian aku melihat ada secercah cahaya menyamai bintang keluar dari tubuhku yang menerangi saat aku melahirkan. Dan ketika aku melahirkannya, posisinya tidak menyamai dengan bayi-bayi lain. Dia meletakkan tangannya di tanah serta menengadahkan kepalanya ke langit. Maka bawalah ia kembali bersama kalian." Meskipun Halimah telah tenang, ia tetap tidak mau membawa lagi Nabi Muhammad SAW. Suami istri Bani saat itu tidak berani menanggung resiko jika nanti terjadi hal-hal yang lebih mengerikan dan membahayakan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya, hari itu pula Nabi Muhammad SAW resmi dilepas oleh Halimah dan hidup bahagia di bawah asuhan ibundanya, Siti Aminah.